Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, dikira teh ngelek. Ya, Bapak yang terhormat, Pak Masrin selaku dosen pengampu evaluasi pembelajaran, yang saya hormati teman-teman kelompok 7 yang insya Allah jadi presentator hari ini, juga rekan-rekan XC yang insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ya, puji syukur hadirat Allah kita panjatkan, atas berkat rahmat Allah kita bisa mengikuti kuliah ini dengan baik, dengan hati yang insya Allah lapang. Eh, Selawat serta salam juga kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya teman-teman, hari ini kita akan melakukan eh, presentasi mengenai penyusunan tes objektif dalam bentuk pilihan ganda. Bu Intan, Punten bisa bantu share screen-nya? Bisa Ibu sebentar. Oke, ya, oke. Nah, Sudah Ibu. untuk fokus pembahasan kita kali ini, selain dari segi bentuknya yaitu pilihan ganda, kita juga akan fokus di level kognitifnya yaitu C4 sampai dengan C6. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa level ini merupakan level HOTS ya Bapak Ibu, yang melatih anak untuk berpikir kritis. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan dulu, yang mungkin teman-teman juga sudah paham. Ya, kelompok kami kelompok 7 punten. 10 di keterampilan berbahasa, yaitu Putri Windusari, terus Halo. ada juga saya, ada juga Bu Laila Tuzakia, dan Bu Maratus serta Bu Nuryana Intan Saputri. Berikutnya Bu Intan. Oke, ya Bapak Ibu, ini ada perkataan dari Albert Einstein, education is not the learning of fact, but the training of the mind to think. Pendidikan bukanlah sekedar mempelajari fakta-fakta, melainkan melatih pikiran untuk berpikir. Nah, berarti dari sini kita harus memahami bahwa salah satu rangkaian pendidikan, salah satu rangkaian atau proses dalam pembelajaran, yaitu evaluasi, tentunya kita tidak lagi sekedar menguji ingatan murid, melainkan harus mengembangkan HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang tentu level KKO-nya juga berbeda, yaitu dari C4 sampai dengan C6. Dilema yang ada pada soal pilihan ganda ini seringkali dicap hanya mampu menguji kemampuan hafalan tingkat rendah. Terlebih kalau PG itu kan cenderung faktual seperti itu. Tapi apakah bisa soal berbentuk PG itu mampu memantik bernalar kritis siswa, terutama dengan KKO kita rangsang dengan KKO-nya itu C4 sampai dengan C6. Bagaimana bentuk penulisannya? Apakah daya pengecohnya nanti sangat presisi, prinsipnya seperti apa, nanti akan dibahas oleh kelompok kami. Selanjutnya, Bu Intan. Nah, pada dasarnya ada 4 pokok bahasan utama. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu hakikat dan karakteristiknya. Tes objektif pilihan ganda ini seperti apa sih sebagai instrumen evaluasi bahasa dan sastra Indonesia? Kalau kemarin kan kita bentuk sederhananya ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya tes objektif ini ada banyak macamnya Bapak Ibu. Salah satunya pilihan ganda. Ada juga benar salah, ada juga yang sistemnya menjodohkan. Intinya tes objektif di sini adalah benar-benar melihat kemampuan siswa dengan pertanyaan yang objektif. Jadi tidak ada yang menanyakan pendapat yang sistemnya seperti uraian, tidak seperti itu. Nah, untuk teks objektif pilihan ganda ini sendiri juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada pilihan ganda yang standar atau dan pilihan ganda kompleks. Nanti akan ada simulasinya. Selanjutnya itu prinsip dan kaidah penulisan. Di sini juga nanti kita akan belajar aturan teknis menyusun butir soal pilihan ganda yang HOTS, yang melatih tingkat berpikir kritis anak.
Selanjutnya, operasionalisasi C4 sampai C6 juga praktik evaluasi. Penerapan level menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta ke dalam soal serta langkah-langkah atau praktik mengevaluasi itu sendiri bagaimana menggunakan teks objektif pilihan ganda. Dan terakhir, contoh konkret butir soal yang tentunya ada 6 level, ada 3 level kognitif yang akan kita tayangkan, juga 2 variasi, yaitu pilihan ganda yang biasa kita pakai dengan pilihan ganda kompleks. Terlebih lagi dalam tes-tes sekarang, kemampuan TKA kemarin atau ANBK tahun lalu itu pasti pilihan gandanya bukan hanya pilihan ganda standar yang punya satu jawaban, tetapi pilihan ganda yang sudah kompleks juga ada pilihan ganda sederhana yang benar salah. Lanjut, Bu Intan. Oke, hakikat dan karakteristik tes objektif secara menyeluruh dan mendalam akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ibu Laila Tuzakia. Kepada Bu Laila, dipersilakan. Terima kasih, Bu Listi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen Pak Masrin dan juga teman-teman hebat kelas XC. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita semua semoga selalu bahagia. Amin ya Allah. Amin, amin. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, izin saya di sini akan menjabarkan mengenai hakikat dan karakteristik dari tes objektif. Pertama, kita akan bahas dulu apa sih itu tes objektif. Menurut Gufron dan Sutama pada tahun 2011, beliau mengatakan bahwa tes objektif adalah tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh peserta didik dengan jalan memilih salah satu di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan atau dengan menuliskan jawabannya dengan memilih kode-kode tertentu yang mewakili alternatif-alternatif jawaban yang telah disediakan. Pendapat lain datang dari Nurgiantoro pada tahun 2016. Beliau mengatakan bahwa tes adalah sebuah instrumen atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana yang telah ditentukan dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan pula. Jadi tes objektif adalah bentuk tes yang dalam penskorannya tidak melibatkan subjektivitas penilai. Jawaban yang diberikan peserta didik dinilai benar atau salah secara mutlak berdasarkan kunci jawaban yang telah ditetapkan sebelumnya. Lanjut Bu Intan, slide-nya. Bapak Ibu bisa dilihat di sini hakikat dan karakteristik dari tes objektif. Tes objektif adalah tes yang penskorannya dapat dilakukan secara objektif atau pasti karena jawabannya sudah disediakan sehingga tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Jadi ketika kita sudah menentukan misalnya untuk tes pilihan ganda kita menentukan jawaban A, pasti jawabannya A. Tidak ada jawaban yang lain selain jawaban A, seperti itu. Selanjutnya, tes objektif digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik secara tepat, cepat, dan adil. Yang kedua, jawaban telah disediakan sehingga penskoran dapat dilakukan secara objektif dan konsisten. Jadi tidak mungkin ketika nomor satu jawabannya A, terus anak satu yang lain menjawabnya A, salah itu tidak mungkin. Karena pasti jawabannya misalnya A, semuanya pasti benar jawabannya A. Selanjutnya yang ketiga, cocok digunakan untuk mengukur hasil belajar dalam jumlah peserta yang banyak. Yang keempat, dapat digunakan untuk berbagai tujuan evaluasi seperti diagnosis, formatif, sumatif, dan seleksi. Adapun contoh dari bentuk tes objektif yang tadi sudah disinggung oleh Bu Listi adalah ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada benar salah, dan juga ada isian singkat. Nah, pilihan ganda di sini juga banyak macamnya Bapak Ibu. Jadi ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks. Kemudian karakteristik dari tes objektif. Yang pertama yaitu objektivitasnya tinggi. Jadi penskoran tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Berbeda dengan esai ya Bapak Ibu, karena kalau di tes objektif pilihan ganda ini sudah pasti jawabannya. Selanjutnya yang kedua itu efisien, artinya penyusunan, pelaksanaan, dan penskoran relatif cepat dan mudah. Ini cocok sekali kita terapkan ketika nanti kita ingin melakukan penelitian ya Bapak Ibu. Kita bisa membuat angketnya atau penskorannya menggunakan tes objektif ini.
Selanjutnya yang ketiga yaitu cakupannya luas, dapat mengukur banyak materi dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, penskorannya pasti. Jawaban benar atau salah dapat ditentukan dengan jelas. Yang kelima, reliable, yaitu hasil tes cenderung konsisten jika digunakan berulang kali. Dan yang terakhir yaitu valid. Jadi jika disusun dengan baik, tes objektif dapat mengukur kompetensi yang ingin diukur secara tepat. Jadi tes objektif sangat membantu guru memperoleh data hasil belajar yang akurat untuk mengambil keputusan pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, Bintan. Slide selanjutnya. Maaf. Oke. Di sini kelompok kami membahas tentang pilihan ganda. Tes pilihan ganda atau multiple choice test adalah tes objektif yang terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih satu di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Di sini cara struktur dari instrumen tes pilihan ganda yaitu ada tiga, ada stimulus atau bahan rangsang, ada pokok soal atau STEM, dan yang ketiga yaitu ada pilihan jawaban atau option. Stimulus atau bahan rangsang yaitu bahan yang disajikan kepada peserta didik sebagai dasar untuk menjawab soal. Dapat berupa teks narasi, teks argumentasi, dan teks puisi. Sedangkan yang kedua yaitu pokok soal atau STEM, yaitu pernyataan atau pertanyaan yang menjadi inti soal. STEM yang baik harus dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan langsung mengarah pada permasalahan yang hendak diukur. Dirumuskan dalam kalimat yang secara substantif mengandung permasalahan pokok meskipun tanpa membaca pilihan jawaban. Selanjutnya yang terakhir yaitu C, pilihan jawaban atau optionnya. Terdiri atas satu kunci jawaban yang benar dan beberapa pengecoh. Jadi pilihan jawaban yang baik itu adalah ada jawaban yang benar dan harus ada pengecohnya. Di sini ada contoh butir soal pilihan ganda mengenai struktur dari instrumen tes, yaitu ada stimulus atau bahan rangsang. Jadi stimulus itu artinya soalnya Bapak Ibu, soal dalam bentuk rangsangannya. Jadi ada teksnya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ke inti soal. Ketika kita ingin memberikan pertanyaan kepada peserta didik kita atau memberikan tes kepada peserta didik kita, usahakan tesnya itu diawali dengan yang namanya stimulus atau bahan rangsang. Di sini untuk apa bahan rangsang ini? Yaitu untuk melatih daya berpikir kritis atau critical thinking dari peserta didik kita sebelum masuk ke pokok soal atau STEM. Di sini saya bacakan contohnya. Bacalah penggalan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 1. Hari mulai sore ketika Raka sampai di tepi danau. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Ia duduk di bawah pohon rindang sambil menatap permukaan air yang tenang. Dalam hatinya, ia merasa damai setelah sekian lama diliputi kegelisahan. Nah, ini merupakan bahan rangsangan atau stimulus dari soal. Lanjut, kedua yaitu adalah STEM atau soalnya. Suasana yang tergambar dalam penggalan cerpen tersebut adalah, nah yang ketiga baru adalah pilihan atau optionnya. A, menegangkan dan menakutkan. B, ramai dan menyenangkan. C, damai dan menenangkan. D, sedih dan menyedihkan. Serta E, marah dan kecewa. Jadi di sini sudah ada kunci jawabannya atau key dan ada pengecohnya. Jadi pengecohnya di sini ada 2 dan jawabannya hanya cukup 1. Walaupun pilihannya ada 5 atau choice-nya ada 5 ya Bapak Ibu. Lalu ringkasan dari struktur ini Bapak Ibu bisa baca seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa stimulus adalah bahan rangsangnya, kalau STEM adalah soalnya, sedangkan pilihan jawaban adalah optionnya yaitu A, B, C, D, atau E. Jadi kalau untuk taraf SMP itu sampai D, ketika SMA itu baru sampai E. Nah, kelebihan dari tes pilihan ganda yaitu efisien dalam waktu dan biaya. Jadi kita tidak membutuhkan waktu lama untuk eh, melakukan tes ini, Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, objektif dan mudah diskor. Untuk soal misalnya jawabannya 1 dalam satu soal jawaban yang benar sudah cukup 1. Jadi tidak perlu ada tambahan yang lainnya. Yang ketiga, mencakup materi yang lebih luas. Dan yang terakhir, cocok untuk jumlah peserta yang banyak. Lanjut, Bu Intan. Slide-nya. Nah, di sini keunggulan dan keterbatasan dari tes pilihan ganda.
Yang pertama, efisien waktu dan biaya seperti yang sudah disampaikan, banyak pilihan jawaban yang dapat diproses dengan cepat. Pasti ya Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan penelitian saja, kita bisa melakukan tes pilihan ganda. Karena apa? Dengan kita melakukan tes pilihan ganda dalam waktu 30 atau 45 menit itu cukup waktunya. Berbeda dengan ketika kita ingin melakukan penilaian keterampilan, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi siswa menulis, misalkan keterampilan menulis puisi saja. Mereka menulisnya saja butuh waktu lama. Apalagi ketika kita ingin menilainya, tentu kita membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Berbeda dengan pilihan ganda ini, kita bisa eh, mengefisiensikan waktu kita dengan lebih cepat. Selanjutnya yang kedua yaitu objektivitas penilaian. Artinya penilaian oleh korektor ataupun dengan komputer membantu mengurangi bias. Yang ketiga yaitu cakupan materinya bisa lebih luas. Dan yang keempat mudah dianalisis statistiknya. Kalau jawaban pilihan ganda kita lebih cepat untuk melakukan analisis butir soalnya. Jadi nanti bisa menentukan daya pembedanya kalau misalkan soal itu sukar untuk seluruh siswanya sukar, mungkin nanti soalnya bisa dianalisis lagi. Apakah soal ini reliable atau tidak, valid atau tidak. Nanti kita bisa mengubahnya menjadi soal yang lebih tingkatnya tuh sedang lah seperti itu. Selanjutnya di antara keunggulan pasti ada keterbatasan dari yang namanya soal pilihan ganda ini. Yang pertama hanya mengukur pengetahuan tingkat rendah. Nah dulu mungkin tes pilihan ganda ini sebelum adanya yang namanya kurikulum Merdeka ataupun ke-13 Bapak Ibu, mungkin tes pilihan ganda ini hanya mengukur tingkat rendah. Tapi alhamdulillahnya sekarang dengan perkembangannya kurikulum kita, tes pilihan ganda ini ternyata bisa loh mengukur kognitif level tinggi dari C4 sampai C6 ternyata bisa. Tidak hanya untuk soal esai saja, ternyata pilihan ganda bisa untuk mengukur C4 sampai C6. Selanjutnya kedua, keterbatasan ini tingkat tebakannya tinggi Bapak Ibu. Jadi mungkin ini yang masih menjadi dilema kita ketika peserta didik kita sudah bingung nih menentukan pilihan A, B, C, D misalnya SMP. Eh, ah, Bismillah lah jawabannya A. Bismillah lah jawaban C atau hanya ngitung kancing Bapak Ibu. Nah, itu salah satu keterbatasan dari pilihan ganda. Yang ketiga, tidak mengevaluasi kemampuan menulis dan bercerita. Karena yang namanya pilihan ganda, mereka hanya menentukan pilihan saja tanpa menilai kemampuan menulis. Berbeda dengan esai, ketika kita ingin membuat soal, tulislah contoh dari kalimat ini, mereka harus menulisnya gitu. Selanjutnya yang keempat, kemungkinan jawaban benar karena faktor keberuntungan, serta dapat memilih jawaban yang benar secara acak. Jadi eh, kembali lagi eh, bahwa di sini kalau pilihan ganda itu yang tadi kita bisa tebak-tebakan, terus keterbatasan selanjutnya adalah tadi dari dia nebaknya asal ternyata beruntung loh dia jawaban itu benar. Nah, mungkin itu keterbatasan dari tes pilihan ganda seperti itu. Cukup untuk materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Listi. Ya, terima kasih banyak Bu Laila atas pemaparannya mengenai karakteristik dari tes objektif pilihan ganda. Nah, tadi sudah dijelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kita sudah mulai berpikir kira-kira tes apa yang cocok jika digunakan untuk pilihan ganda. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip dan kaidah penulisan teks objektif pilihan ganda ini. Bagaimana aturan mainnya serta kaidahnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Nuryana Intan Saputri. Kepada Bu Intan dipersilakan. Baik, Bu Listi, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan prinsip dan kaidah penulisan butir soal pilihan ganda untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di sini sebelum membahas teknis penulisannya, kita perlu memahami dulu pondasinya, Bapak Ibu, apa yang membuat sebuah instrumen tes itu berkualitas. Dan di sini ada menurut Nurgiantoro tahun 2016 itu ada 4 pilar utama yang menentukan kualitas sebuah instrumen evaluasi. Di sini yang komponen yang pertama yaitu ada validitas, yaitu ketetapan alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur.
Jadi untuk validitas ini berkaitan erat dengan ketetapan atau kecermatan alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Artinya, instrumen tersebut harus benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, bukan aspek lain yang tidak relevan. Selanjutnya, yang kedua ada reliabilitas, yaitu konsistensi hasil pengukuran. Jadi kalau diujikan ulang pada kondisi yang setara, hasilnya harus relatif sama. Jadi merujuk pada konsistensi, keajekan, atau stabilitas hasil pengukuran yang dilakukan. Jadi sebuah alat ukur dilakukan reliable jika mampu memberikan hasil yang serupa ketika diujikan berkali-kali pada subjek yang sama dalam kondisi yang setara. Selanjutnya ada kepraktisan. Ini berkaitan erat dengan efisiensi instrumen baik dari segi penggandaan, pelaksanaan maupun penskoran. Jadi, kepraktisan ini adalah sebuah instrumen berkaitan dengan tingkat kemudahan, efisiensi, dan keterlaksanaan, baik dari segi persiapan administrasi, proses pelaksanaan ujian, hingga sistem penskoran yang tidak memakan waktu lama. Dan di sini ada yang dan di sini yang terakhir, guna menjamin keadilan bagi semua peserta didik, yaitu diperlukan adanya keobjektifan. Jadi di sini faktor ini tuh berkaitan dengan kebebasan proses penilaian dari subjektivitas pribadi penilai, di mana skor yang diberikan murni mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya dan didasarkan pada rubrik penilaian yang baku, bukan atas dasar kesan personal atau bias penilaian. Jadi objektif di sini itu keadilan hasil yang bebas dari bias atau opini personal penilai. Jadi dari keempat komponen ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi secara dinamis. Jadi meskipun sebuah instrumen sudah valid dan reliable secara teori, kalau terlalu rumit untuk dipraktikkan atau dinilai secara subjektif, nilainya akan tetap berkurang. Jadi instrumen yang ideal harus menyeimbangkan keempatnya. Jadi selanjutnya ada kaidah teknis penulisan butir skor, butir soal. Jadi di sini berdasarkan Nurgiantoro tahun 2016 dan paduan HOTS dari Kemendikbudristek tahun 2019, kaidah ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada kaidah materi. Jadi soal itu harus sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi menggunakan stimulus yang informatif dan kontekstual. Jadi sebaiknya teks autentik seperti kutipan karya sastra atau artikel opini. Dan kunci jawabannya juga harus benar-benar tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua ada kaidah konstruksi. Di sini pokok soal harus dirumuskan jelas dan tidak boleh mengandung eh, negatif ganda karena akan membingungkan peserta didik. Jadi pilihan jawaban juga harus homogen dan logis. Panjangnya relatif sama supaya tidak memberi petunjuk jawaban dan tidak harus menghindari opsi seperti semua jawaban benar atau semua jawaban salah. Dan yang ketiga, ada kaidah bahasa. Jadi soal wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan komunikatif, menghindari bahasa daerah atau kata-kata tabu, dan pilihan jawaban sebaiknya tidak mengulang frasa yang sudah ada di pokok soal, kecuali memang diperlukan secara substansif. Jadi dari ketiga kaidah ini saling melengkapi. Kalau salah satunya diabaikan, kualitas soal secara keseluruhan itu akan menurun. Dan selanjutnya ada 3 prinsip khusus soal HOTS. Di sini ada 3 prinsip ini yang harus diperhatikan supaya soal itu benar-benar menyasar kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan sekedar melihat rumit di permukaan. Prinsip yang pertama, soal itu harus berbasis teks.
atau text-based assessment. Jadi peserta didik ini dihadapkan pada sebuah teks dan diminta melakukan sesuatu terhadap teks itu seperti menganalisis struktur, mengevaluasi keefektifan argumentasinya atau menilai kepaduan wacananya. Jadi untuk prinsip yang kedua selanjutnya itu ada soal bukan sekadar hafalan. Jadi soal itu tidak boleh terjawab hanya dengan hafalan. Jadi soal HOTS itu menuntut proses berpikir yang melibatkan interpretasi, inferensi, dan penilaian kritis. Jadi bukan sekadar mengingat informasi yang sudah pernah dibaca di kelas. Selanjutnya, yang ketiga, konteks yang disajikan harus bersifat baru. Jadi peserta didik, jadi di sini eh, kita itu benar-benar mengukur kemampuan transfer pengetahuan mereka, bukan sekedar mengenali kembali soal yang pernah dibahas sebelumnya. Jadi konteks baru di sini situasi yang disajikan itu harus baru bagi peserta didik agar kemampuan transfer pengetahuan itu benar-benar terukur. Jadi dari ketiga prinsip inilah menjadi pembeda utama antara soal pilihan ganda biasa dengan soal pilihan ganda yang benar-benar mengukur HOTS seperti itu. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Listi. Oke, terima kasih Bu Intan atas pemaparannya mengenai prinsip dan kaidah soal pilihan ganda. Ya teman-teman, ketika tadi kita di paparannya Bu Jeje ada membahas tentang kelebihan dan kekurangan, terus juga Bu Intan membahas tentang kaidah, di mana kaidah itu pada dasarnya bisa membantu kita untuk mengatasi atau menghadapi tantangan yang ada di soal pilihan ganda itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih teknisnya kita mengoperasikan atau meletakkan level kognitif C4 sampai dengan C6 dalam soal pilihan ganda yang akan kita buat. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh kawan saya yang bernama Bu Maratus Solihah kepada Bu Mar'ah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Listi. Suara saya terdengar ya. Aman, Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, materi berikutnya saya akan membahas terkait operasionalisasi C4 sampai dengan C6. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan istilah taksonomi Bloom. Jadi pada taksonomi Bloom versi revisi oleh Anderson dan Caldwell pada tahun 2001, merevisi bentuk original taksonomi Bloom pada tahun 1956 dengan mengubah ranah kognitif yang awalnya dari kata benda menjadi kata kerja. Nah, eh, hal ini tentu saja sebagai cerminan bahwa belajar adalah merupakan proses yang aktif. Nah, keenam level tersebut yang sudah terpampang di layar Bapak Ibu sekalian, ya ada C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Nah, yang akan kita bahas di sini C4 sampai dengan C6. Tiga level terakhir yang menurut Nurdian Sorof pada tahun 2016 dikategorikan sebagai hot gitu ya, soal dengan kemampuan berpikir tinggi. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah punya pengalaman masing-masing untuk membuat soal hot pada saat ujian ya, memberikan soal untuk anak-anak. Nah, pada kemampuan C4 sampai C6 ini, kemampuan berbahasa ini sejatinya memang mencakup menilai, menelaah, hingga merekonstruksi teks secara kritis dan juga kreatif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam soal-soal evaluasi pembelajaran bahasa sastra Indonesia, idealnya kita tidak hanya mendistribusikan soal yang mengandung level kognitifnya mengandung C1 sampai C3 saja, tapi juga C4 sampai dengan C6. Dilanjut Bu Intan. Nah, berikut ini ada karakteristik dan kata kerja operasional atau kita sering sebut dengan KKO dalam level C4 sampai dengan C6. Pada level C4,
atau level menganalisis, di sini biasanya menuntut kemampuan siswa untuk memecah informasi atau materi ke dalam berbagai bagian dalam menyusun atau menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan satu sama lain. Nah, biasanya KKO-nya yang sering digunakan pada level C4 ini bisa menggunakan kata kerja, kata menganalisis, membedakan, mengorganisasi, menelaah, atau juga mengklasifikasikan. Dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, Nurdiantoro juga menjelaskan bahwa kemampuan analisis ini bisa diukur melalui beberapa kegiatan seperti eh, kita bisa memberikan soal kepada siswa untuk menganalisis unsur implisit karya sastra seperti eh, temanya, terus alur, sudut pandang, latar, amanat, tokoh, dan juga penokohan. Lalu juga bisa mengidentifikasi struktur teks seperti teks argumentasi, teks rekomendasi, dan teks lainnya. Kemudian dalam C4 ini juga kita tidak hanya merancang soal yang HOTS gitu ya, kita sebutnya soal HOTS, tapi juga jadi dalam menyusun soal yang level C4 ini nggak cuman anak-anak bisa semudah itu gitu ibaratnya Bapak Ibu untuk menjawab soal hanya dengan mengetahui kata kuncinya atau tahu secara teoritis, tapi juga harus bisa sedemikian rupa sebaliknya kita akan harus membuat gitu ya, menuntun dalam soal ini pemahaman yang lebih integratif. Jadi agar siswa bisa memahami isi teksnya lebih dalam lagi. Kemudian yang berikutnya C5 atau mengevaluasi. KKO yang biasa digunakan ini menilai, mengkritisi, mempertimbangkan, memutuskan, dan membuktikan. Nah, dalam level mengevaluasi ini biasanya menuntut kemampuan kita untuk membuat penilaian berdasarkan kriteria tertentu, seperti yang tadi mata kerja atau KKO yang biasanya kita gunakan dalam soal kognitif C5. Nah, biasanya kalau di soal pilihan ganda, kita bisa memastikan bahwa penilaian ini juga bisa bersifat evaluatif ya. Jadi tidak harus ada satu pilihan jawaban yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan, tapi kita juga bisa menggunakan soal PG kompleks yang tadi juga sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya. Yang ketiga yaitu level kognitif C6 atau mencipta. KKO yang biasa digunakan merancang, mengkonstruksi, merencanakan, dan juga memformulasikan dan menyusun. Nah, level kognitif C6 ini merupakan level tertinggi ya Bapak Ibu dalam taksonomi Bloom yang edisi revisi. Jadi kita dituntut untuk membuat soal bagaimana bisa anak-anak bisa mencipta, menuntut kemampuan mereka untuk menyatukan elemen-elemen atau struktur-struktur yang secara koordinat dan fungsional untuk membuat sebuah produk. Misalnya kalau dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kita mungkin mengakui bahwa mengukur kemampuan mencipta melalui format pilihan ganda, pasti kita punya tantangan tersendiri ya dalam menyusun soal-soal tersebut. Nah, tapi kita bisa menciptakan soal pilihan ganda yang kompleks dengan mengoperasionalkan melalui pendekatan the best solution. Jadi kita sajikan sebuah permasalahan gitu ya. Jadi mereka peserta didik atau siswa ini bisa merancang solusi apa nih yang tepat ketika siswa dihadapkan oleh pertanyaan yang mengandung level C6 seperti itu. Berikutnya Bu Intan. Nah, berikut ini dalam membuat asesmen yang efektif ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalami, sudah pernah gitu ya menyusun soal bahasa Indonesia bagi yang mengajar di sekolah masing-masing. Nah, di sini ada 8 langkah dalam membuat asesmen yang efektif. Kita awali dari
menjabarkan visi dan misi lembaga. Nah, dalam visi dan misi lembaga ini di masing-masing sekolah pasti kita punya visi dan misi yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, visi dan misi ini ada yang merupakan payung besar gitu ya, payung besar, payung utama yang menentukan kira-kira karakter dan kompetensi lulusan apa sih yang mau kita cetak gitu ya, lulusan apa sih yang mau kita keluarkan di sekolah kita, seperti itu profil lulusannya. Nah, di dalam langkah pertama ini kita bisa mengidentifikasi kata kunci dengan dengan kompetensi dan nilai-nilai yang ada di dalam visi misi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Misalnya kalau dalam visi misinya ada kata mencetak generasi yang inovatif berintegrasi, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa jadikan itu sebagai langkah utama gitu dalam membuat asesmen. Jadi kita bisa misalnya menghasilkan lulusan yang bernalar kritis. Nah, berarti asesmen yang kita buat di kelas, kita tidak hanya menguji hafalan kognitif hafalannya saja atau C1-nya saja ya, tetapi juga C5-nya bisa ada di dalam situ, C4-nya juga bisa. Nah, kemudian dari visi misi lembaga kita turunkan menjadi CP atau SKL ya. Kita tentukan kira-kira apa nih yang harus diketahui atau apa yang harus didapat yang harus dilakukan oleh siswa pada akhir periode pembelajaran untuk mencerminkan visi misi lembaga yang tadi sudah kita rumuskan atau kita punya di sekolah masing-masing. Nah, barulah dari CP ini atau SKL ini kita bisa rumuskan TP-nya atau tujuan pembelajaran dan ATP-nya, Bapak Ibu. Jadi bisa sudah mulai spesifik gitu ya tujuan pembelajarannya, lebih terukur, lebih terstruktur seperti itu. Dan tidak lupa juga mencakup 3 aspek yang sudah kita ketahui bersama, yaitu kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Nah, setelah menyusun TP dan ATP-nya, barulah kita bisa menyusun visi-visi asesmen tersebut. Nah, dalam menyusun visi-visi ini yang merupakan jembatan daripada TP tadi dengan setiap butir soal yang akan kita buat, tidak lupa juga kita membuat visi-visinya dengan memperhatikan beberapa hal ya, seperti materi yang akan diujikan, tujuan pembelajarannya, lalu level kognitif yang ada di dalam soal nanti, baik dari C1 sampai C6. Lalu bentuk soalnya yang akan kita gunakan pilihan ganda kah, seperti itu, gunakan nomor soal dan juga bobot nilainya. Nah, dari kisi-kisi, setelah kita selesai menyusun kisi-kisi, barulah kita memilih bentuk asesmen yang tepat. Kira-kira kalau misalnya kalau kita mau bikin soal PG yang seperti apa nih? Yang pastinya harus efisien ya, harus mengukur kemampuan kritis anak-anak sesuai visi misi yang ada di lembaga masing-masing. Ada soal hoax-nya gitu ya, yang berbasis kasus atau solusi. Kemudian setelah kita sudah menentukan kira-kira bentuk asesmen apa nih yang tepat, barulah kita mulai menulis soalnya, Bapak Ibu, mulai menulis soal berdasarkan kisi-kisi yang tadi juga sudah kita susun pada langkah keempat. Nah, jangan lupa juga kita perhatikan syarat materinya seperti indikator yang ada di dalam kisi-kisi yang telah disusun. Kemudian atau kira-kira mana pilihan jawaban yang logis diperhatikan juga. Lalu bahasa yang kita gunakan ya Bapak Ibu seringkali kita lalai walaupun kita guru-guru bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, setelah selesai menulis butir soal, kita tidak lupa juga membuat pedoman transparan atau rubrik penilaian. Nah, biasanya setiap butir soal ini kita pasti punya rubrik penilaian nih ya Bapak Ibu. Tidak hanya untuk soal saja, tapi juga untuk apalagi gitu untuk soal uraian atau kinerja atau proyek. Nah, di rubrik penilaian ini juga tidak lupa kita masukkan kunci jawaban. Kunci jawabannya agar penilaian juga tidak
tidak bias pada saat kita mengoreksi atau memeriksa hasil jawaban anak-anak. Nah, barulah yang terakhir kita bisa lakukan review atau uji coba dan analisis butir soalnya. Nah, hal ini mungkin bisa kita lakukan sebelum kita melakukan asesmen ke siswa, siswa mengerjakan soal, kita bisa lakukan uji coba ke teman sejawat. Misalnya yang pernah saya lakukan itu di US kemarin di tryout TKA, misalnya ya kami melaksanakan tryout TKA sebelum pelaksanaan TKA. Nah, itu guru-guru diminta guru-guru yang sudah selesai membuat soal diminta untuk mengerjakan soalnya sendiri. Nah, harus benar-benar sampai 100 gitu Bapak Ibu. Nanti ininya di screenshot. Kalau saya kebetulan di sekolah sudah pakai e-learning, jadi terlihat nanti kalau sudah mengerjakan berapa lama waktu mengerjakannya, nilainya muncul berapa untuk guru ya. Kalau untuk siswa biasanya kita setting nilainya tidak muncul terlebih dahulu. Nah, dari situ pasti akan apa ya? Biasanya kita refleksi diri ya Bapak Ibu, kira-kira eh, kadang nih kalau saya pribadi, aduh kesusahan nggak ya soalnya seperti ini untuk anak-anak. Aduh kayaknya ini ada kata-kata yang kurang koheren atau bagaimana gitu. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi hasil soal yang sudah kita buat sebelum dibagikan ke anak-anak. Atau kalau mau lebih pedenya lagi, Bapak Ibu bisa share ke teman sejawat gitu, ke rekan sejawat. Misalnya di sekolah saya ada 3 guru bahasa Indonesia yang megang kelas 7, 8, dan 9. Nah, bisa share ke teman sejawat yang satu MGMP untuk mengerjakan soal yang sudah kita buat. Barangkali ada masukan dari rekan sejawat uh, terkait soal yang sudah kita buat. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin cukup Bu Lisi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bu Maratus atas pemaparannya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita ke contoh konkret butir soal, tadi sudah dibahas dengan sangat jelas bahwa pada dasarnya evaluasi ini bukan serta-merta langsung kita membuat soal, melainkan seperti yang Pak Masrin kemarin jelaskan, bahkan dari awalnya, dari visi misi sekolah yang harus dirumuskan. Nanti setelah dari visi misi itu akan dibagi fokus bahasa Indonesia di mana. Dan mungkin ini tidak semua sekolah atau belum semua sekolah melakukannya. Termasuk sekolah saya. Nah, mungkin berikutnya bisa jadi bahan masukan. Ya, selanjutnya dari visi misi itu, mungkin kita udah nggak saat ini kita sudah tidak kenal istilah silabus lagi ya Bapak Ibu, tapi sudah muncul istilahnya capaian pembelajaran. Yang dari tadi visi misi kita akan pilih mana yang memang jadi tugas bahasa Indonesia untuk dipilih CP yang cocoknya, kemudian kita rumuskan SKL atau profil lulusan yang kita inginkan seperti apa. Kan ada 8 DPL ya Bapak Ibu. Terus juga lanjut ke tujuan pembelajaran. Berikutnya juga barulah ini nih biasanya kebiasaan terutama saya, buat soal dulu baru kisi-kisi yang muncul. Seperti itu. Nah, ternyata terbalik. Kisi-kisi dulu baru soal dan selanjutnya bentuk soalnya seperti apa dan ketika soal sudah jadi jangan lupa kita tetap harus menguji validitas dan reabilitasnya. Bahkan ada 4 komponen tadi ya, ada objektivitasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang contoh konkret butir soal. Inilah gongnya. Bagaimana sih contoh butir soal pilihan ganda yang eh, baik, terus level kognitifnya juga C4 sampai C6 sehingga penalaran kritis anak bisa kita tes. Nah, untuk pemaparan ini akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Tri Windusari. Kepada Bu Tri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Listi. Mbak Intan, boleh input slide-nya. Baik Bapak Ibu, berikut adalah contoh soal level C4 menganalisis dengan materi puisi. Kalau kita lihat nih berdasarkan struktur instrumen tes pilihan ganda, soal berikut sudah lengkap karena ada bagian stimulusnya. Stimulusnya berupa bait puisi yang berjudul
Sia-sia karya Hairil Anwar. Kemudian ada pokok soalnya atau STEM dan ada pilihan jawabannya. Pilihan jawaban opsi ada A sampai E ini untuk level SMA. Mohon dicermati semua soalnya ya teman-teman. Dari soal ini nih, saya mau tanya. Jadi mohon dijawab ya. Kira-kira nih kalau menurut teman-teman soal ini baik atau tidak? Valid atau tidak? Kenapa valid atau kenapa tidak valid? Tolong diberikan penjelasan. Bu Listi minta bantuan. Kira-kira Oke, siapa nih oke. teman-teman yang bisa jawab? Atau saya tunjuk aja boleh ya? Boleh, Bu. Ayo teman-teman, kira-kira ini soal, tadi kan kita sudah bahas ya kaidah penulisan pilihan ganda yang tepat itu seperti apa. Terus juga ini level C-nya yaitu analisis C4. Kira-kira soal seperti ini apakah sudah tepat teman-teman? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Halo, Atau halo. saya, halo? Kumaha? Siapa tadi kayak ada suara? Kalau nggak ada, saya mau panggil Pak Julius aja. Oh, boleh. Yang Pak tadi kita Julius bahas ada tentang nggak? nirpot. Pak Jul, sepertinya sedang ke belakang, Bu. Atau Pergi sedang ke ada gangguan. belakang. Kalau gitu siapa ya? Pak Teguh Boleh. kali ini. Pak Teguh nih, nongol dia. Pak Teguh aja lah. Bu, Pak Teguh ya. ini kayaknya sesuai banget dengan Pak Fir deh, benar. Ininya puisinya ya, pas Ya, banget ya. betul sekali. Oh Kalau saya kan iya. udah kadaluarsa gitu loh. Ini Oh iya, kita kayaknya punya sastrawan ya di kelas Pak kita. Fir kayaknya. Iya, Dan penulis sesuai hebat. dengan ini apa kondisinya beliau sekarang. Itu ya, Ya Pak betul, Fir ya. beliau puisi ini, Bu, pencipta puisi. Iya, Pengarang puisi. selain pencipta sesuai dengan real Kondisi hati. time. Betul. Oh Dengan gitu, suasana baiklah. Oke, psikologisnya ya. kawanku, Pak Fir, Firlado, boleh silahkan. ditolong dibantu ini. Kita coba analisis, Pak Fir. Bisa aja, Pak Teguh ya. Gimana? Pak Fir, Silakan, Pak ini Fir. ada soal nih, ada soal levelnya C4, stimulusnya ada. Katanya ini puisinya Pak Fir banget nih, judulnya Sia-sia ada mampus kau dikoyak-koyak sepi. Emang iya. Terus Sabar ada ya, Pak pokok Fir. soalnya, ada pilihan jawabannya. Kira-kira nih soal baik atau tidak, valid atau tidak? Kenapa valid, kenapa tidak valid? Duh, berat ya pertanyaannya. Mana saya nggak Oh pernah gitu ya. bikin soal lagi. Beratan saya, Pak. Saya nggak suruh jawab soal ya, nggak suruh jawab soal. Minta pertimbangan ini kira-kira bagus apa enggak, baik atau enggak? Eh, ini ini untuk level Empat apa analisis. nih, Bu? Oh, SMA, ini SMA, SMA. C4, ya SMA. Oh, SMA. Kalau SMA Ya, sih saya kira ini valid ya. alasannya? Valid karena ya soalnya mudah dimengerti. Terus Oke. buat anak SMA puisinya sesingkat ini gampang lah buat mereka untuk baca sepintas lalu oh ini maksudnya ke sini, oh ini maksudnya ke sini. Oh begitu. Baik ya, ini Ya. soalnya. Ya, terima kasih Pak Fir. Ada yang punya pendapat lain, pandangan lain kalau Pak Fir Mungkin dari bilangnya guru SMA langsung, Bu Sari. Pak Giri ya, Pak Giri ya, Pak Giri. Ada Pak Giri, ada Pak Heru yang tingkatnya SMA SMK. Ayo boleh Pak Giri atau Pak Heru? Jadi ini soalnya ada begini, sia-sia ilustrasinya, stimulusnya. Pokok soalnya diminta menentukan struktur batin atau perasaan yang paling menonjol yang ada di larik terakhir. Larik terakhir bunyinya, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Dengan pilihan jawaban yang seperti ini, menurut Pak Giri atau Pak Heru, apakah ini valid atau tidak valid? Bagaimana? Ini tembak langsung ini teh, Bu. Iya, Iya, saya mah suka iya. nembak, Pak. Habis nggak ada yang Tembak jawab langsung ya. soalnya. Kumaha, Kalau kumaha. untuk jenjang SMA ya atau SMK sederajat untuk di level C4 kan ya ini teh ya. C4. Ya, Soalnya ya betul. kalau Betul. menurut saya sih ini sudah valid, Bu, karena di sana kan di dalam pokok soalnya itu membahas tentang analisa ya, analisis Ya, struktur menganalisis. batin dari eh, barisan atau dari apa puisi dari kutipan Ayo, puisi Anwar. dari Khairil Anwarnya gitu. Kemudian eh, opsi jawabannya juga ini sedikit apa ya? Kalau dilihat dari anak mah kenapa ini teh soal teh rada kumaha Susah. rada seksi lah gitu kata Mengecoh. anak-anak mah gitu kan rada mengecoh lah agak asik gitu. Soalnya Asik. mereka juga rata-rata di kalangan SMA itu
untuk analisa puisinya memang cukup apa istilahnya, cukup besar daya tariknya gitu. Kalau untuk menurut saya pribadi sih gitu ya, ini mah pandangan saya gitu kan. Mudah-mudahan nanti ada koreksi dari Bapak dosen. Kalau menurut saya ini sudah valid karena untuk di C4 level seperti ini tuh udah mewakili sebenarnya gitu. Kalau untuk jenjang SMA ya, atau SMK gitu. Itu sih Bu. Iya, baik. Iya, dua orang mengatakan valid. Mari sama-sama kita bedah soalnya. Kita lihat analisisnya. Slide berikutnya, Mbak Intan. Ya, jadi tadi kan udah dibahas tuh sama Mbak Intan tuh ya. Ada konstruksi soal tuh pilihan opsinya tuh harus bagaimana. Panjangnya harus sama, harus homogen. Nah, kita lihat berdasarkan kaidah yang tadi. Jadi setelah dianalisis ternyata pilihan jawabannya cacat konstruksi. Kenapa begitu? Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah kebocoran kunci jawaban. Ini ada cluing dari judul puisi. Judul puisinya jelas tertulis sia-sia. Di pilihan jawaban yang B, jelas tertulis perasaan kecewa, kesia-siaan, dan keputusasaan yang sangat menyakitkan. Nah, ini tuh kesalahan ini merusak level C4. Secara otomatis, siswa yang cerdas tidak perlu repot-repot menganalisis makna puisi atau diksi, dikoyak-koyak sepi. Mereka cukup pencocokkan kata yang sama antara judul dan pilihan jawaban. Nah, karena inilah soal dianggap gagal mengukur kemampuan analisis siswa karena adanya petunjuk gratis. Nah, kalau siswa yang nggak pinter-pinter amat juga cocokologi ujung-ujungnya atau tebak-tebakan, ah ini mah udah pasti aja jawabannya yang B, sia-sia gitu ya. Sekarang kita lihat lagi yang kedua, penyebab tidak validnya apa? Yaitu distraktor atau pengecohnya tidak logis. Dalam hal ini jatuhnya ada di opsi D, nggak nyambung dengan batasan soal. Batasan soal mintanya ada di larik terakhir, yang bunyinya mampus kau dikoyak-koyak sepi. Namun pilihan yang D malah membahas tentang bunga mawar dan melati yang munculnya ada di larik ketiga. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah masalah homogenitas opsi. Opsi A sampai D menjelaskan bentuk perasaan, tapi opsi E malah menjelaskan definisi teori. Bentuk perasaan yang disampaikan di opsi A sampai D itu ada rindu, kecewa, marah, dan tulus gitu ya. Tapi pilihan jawaban E ini tidak setara sehingga membuat konstruksi soalnya cacat. Karena ketiga pilihan jawaban ini cacat, tidak valid, maka harus direkonstruksi ulang. Selanjutnya Mbak Intan. Nah, ini soalnya masih sama, stimulusnya sama, pokok soalnya sama, pilihan jawabannya direkonstruksi sesuai dengan kaidah yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Intan. Kita lihat opsi D dan E. Sekarang sepenuhnya homogen dengan opsi lainnya. Semuanya diawali dengan frasa yang menggambarkan bentuk perasaan atau kondisi psikologis. Kemudian opsi B juga sudah diubah, nggak ada lagi tuh clue, nggak ada lagi tuh tulisan kesia-siaan yang sama dengan judul. Yang ketiga, opsi D fokus mengacu pada lirik terakhir. Artinya ini udah logis. Pertanyaan soal kan mengunci perhatian siswa pada lirik terakhir yang tadi tuh bunyinya, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Yang keempat adalah opsi D, menjadi pengecoh yang sangat kuat karena kata mampus di lirik terakhir sering diasosiasikan siswa secara dangkal dengan kematian. Sementara opsi yang E menjadi pengecoh yang kuat karena kata sepi di lirik terakhir sering diasosiasikan dengan kesunyian atau keheningan. Begitu ya Pak Firlado. Jadi soal ini tidak baik pilihan jawabannya. Dan kunci jawabannya pasti ada di Terima kasih Bu. iya, kunci jawabannya pasti ada di B. Lanjut kita akan analisis soal tersebut. Jadi soal ini dirancang pada tingkatan level C4 yang menganalisis. Siswa tidak sekadar diminta membaca teks literal atau mengartikan kata per kata, tetapi siswa dituntut untuk memisahkan konotasi kata mampus
dari arti kematian biologis. Yang kedua, menganalisis majas personifikasi pada frasa dikoyak-koyak sepi. Yang ketiga, menghubungkan potongan struktur tersebut ke dalam satu kesatuan tema besar guna menyimpulkan suasana psikologis atau struktur batin yang dirasakan penyair. Selanjutnya adalah contoh soal level C5, mengevaluasi. Ada stimulus, ada pokok soal, dan ada kunci jawabannya. Kalau yang ini untuk SMP. Ilustrasinya, stimulusnya berupa kutipan resensi buku. Kalau saya sih bikin soal yang seperti ini biasanya jarang-jarang nih. Kalau ini kan kutipan resensi buku nih. Dimintanya biasanya kalau resensi tuh siswa diminta untuk menentukan kelemahan atau keunggulannya. Nah, ini soalnya beda. Jadi kalimat penilaian di atas yang saling bertentangan adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Nah, analisisnya soal level C5 ini melatih anak SMP untuk menilai kebenaran isi teks. Siswa tidak hanya diminta mencari apa kelemahan atau kelebihan buku di dalam teks. Nah, ini biasanya yang terjadi. Siswa diajak berpikir kritis untuk menilai apakah alasan yang ditulis oleh si pembuat resensi sudah masuk akal atau belum. Selanjutnya adalah contoh soal pilihan ganda kompleks level C6 yang mencipta. Stimulusnya adalah ini terkait dengan materi pidato. Jadi ini ada ilustrasinya, pengurus OSIS di sekolah berencana mengadakan gerakan bertajuk Jumat Bersih Tanpa Gawai. Tujuan dari gerakan tersebut adalah mengajak seluruh siswa agar pada jam istirahat hari Jumat tidak menggunakan gawai untuk bermain game bla 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 bla. Pokok soalnya ini. Kan biasanya kita kalau ngajarin anak kan ngerjain soal itu yang dibaca pokok soalnya dulu gitu ya. Pokok soalnya apa yang diminta, kemudian stimulusnya. Pokok soalnya adalah berdasarkan ilustrasi tersebut, anak diminta memberikan tanda centang pada 2 kalimat persuasif untuk bagian isi pidato yang paling tepat. Ini adalah contoh soal pilihan ganda kompleks. Nah, kunci jawabannya karena diminta lebih dari 1, jawabannya ada 2, A dan C. Analisisnya, siswa diminta memosisikan diri sebagai seorang pencipta teks, dalam hal ini sebagai ketua OSIS, yang harus memikirkan, merancang, dan memilih kombinasi kalimat persuasif paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses mental memilih rancangan teks terbaik inilah yang secara teoritis masuk ke dalam ranah mengkreasi atau mencipta. Saya kira demikian. Si Jumbri bestinya Suhardiman. Sampai di sini aja ya teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Sari. Masya Allah Pak Jumri dibawa-bawa sama Pak Suhardiman nih. Oke, teman-teman sebelum kesimpulan, perlu dipahami lagi ternyata soal pilihan ganda itu walaupun katanya praktis, ternyata tidak sepraktis itu. Walaupun katanya kurang melatih daya kritis siswa, ternyata mampu melatih daya kritis siswa bagaimana guru mengolah soal tersebut. Ya, bahkan kita sempat terkecoh yang tadinya dikira valid ternyata kurang valid. Dan mesti kita ingat, selain uji validasi reliabilitas dan sebagainya, tadi Bapak Ibu ya, dalam pilihan ganda ada 3 komponen penting yang sudah dijelaskan oleh teman kita, Ibu Intan, yaitu ada kaidah materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, dari sinilah kita bisa bermain untuk mengolah soal pilihan ganda itu menjadi lebih levelnya lebih tinggi, lebih membantu atau melatih anak, daya kritis anak, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kita akan buka sesi tanya jawab. Jika cukup, kita buka termin 2 kali. Namun jika tidak cukup, cukup sekali saja. Dengan penanyanya yaitu 2 orang masing-masing termin. Silahkan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Kalau dari Raisen, adakah? Ada Pak Hidayat? Silakan Pak Hidayat. Untuk chat nanti ya, setelah raise hand. Baik, Mangga Pak Hidayat. baik Ibu. Jadi izinkan saya untuk bertanya. Jadi ketika kita taruhlah kemarin ketika kita mau ujian ya, itu kan buat soal tuh.
Nah, terkadang ini mas saya pribadi ketika memang deadline-nya itu numpuk, terbatas, kita tuh jadi saya itu nyari ke internet dah terutama. Nah, di internet itu akhirnya ketemulah ini tentang HOTS. Jadi ketemulah soal-soal HOTS itu ketika saya buka dan dicari tuh soal HOTS-nya. Ternyata walaupun labelnya HOTS, ketika saya cari dan dilihat ternyata walaupun ada stimulus seperti yang tadi, ada teks panjang misalkan dan sebagainya, ada grafik atau ada gambar lain sebagainya, ternyata itu bukan C4, C5 dan C6. Ternyata itu masih di level rendah lah itu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengevaluasi kesenjangan antara label kognitif yang tercantum di kisi-kisi atau di soal tersebut dengan yang sebenarnya gitu. Terus adakah cara praktisnya untuk saya terutama ketika berhadapan dengan situasi seperti itu? Terima kasih Bu Listi. Siap, Bisa terima ditangkap ya? kasih juga. Insya Allah bisa. Terima kasih Pak Hidayat atas pertanyaannya. Untuk teman-teman kelompok 7, mau langsung dijawab atau saya bacakan soal berikutnya, 2 soal dulu. Tampung dulu Langsung Bu saja, Bu. Listi. Tampung dulu, baik. Ini soalnya mirip sama Pak Wendy yang di chat. Oke. Oh iya. Oh ini Pak Wendy ya. Oke, baiklah. Banyak kisi-kisi soal yang mencantumkan label HOTS hanya karena soal disertai stimulus berupa kasus, grafik, atau wacana. Meskipun pertanyaannya sebenarnya hanya meminta siswa mengenali kembali definisi atau fakta yang terkait dengan stimulus tersebut, bagaimana Bapak Ibu mengevaluasi kesenjangan antara level kognitif yang tercantum di kisi-kisi dengan level kognitif yang sesungguhnya? Adakah cara praktisnya? Wow, satu hati ya. Kurang lebih sama mereka, Pak Wendy ataupun Pak Hidayat punya pengalaman yang sama nih teman-teman. Mereka mencari soal berdasarkan kisi-kisi yang ada, terus juga meminta untuk menjadikan soal tersebut HOTS, tapi ternyata dengan stimulus yang panjang itu tidak menjamin kalau soal itu HOTS atau levelnya C4 sampai C6. Kira-kira bagaimana sih cara praktisnya kita membedakan? Adakah tips and triknya seperti itu? Bagaimana teman-teman kelompok 7? Siapa yang ingin menanggapi? Izin saya boleh menanggapi, Bu. Oh, Mungkin silakan Bu nanti Laila. ada tambahan. Aduh, geli banget dipanggil Laila. Monggo. Maaf, Pak. Soalnya biasa Bu dipanggil Takia, Zizi. silakan. Laila Laila maju gimana gitu. Iya, Bang. Maaf. Silakan Bu JJ. Eh, Baiklah. Aduh, jadi nggak konsen nih. Iya, monggo. Maaf. Aduh, Laila. Izin menanggapi dari pertanyaan Pak Hidayat yang tadi hampir mirip dengan pertanyaan dari Pak Wendy kalau Hidayat tidak dan salah ya Pak Pak. Wendy sekaligus. Tadi dikatakan bahwa yang namanya struktur dari instrumen itu kan ada 3, ada stimulus, ada pokok soal, dan juga ada jawabannya. Nah, apakah ketika diberikan stimulus, soal itu sudah bisa dikatakan bahwa soal itu adalah hot mulai dari C4 atau C6? Ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, bukan dilihat dari hanya stimulusnya saja, tapi kita lihat di pilihan soalnya atau stemnya, kita lihat di KKO-nya. Kalau soalnya panjang seperti contoh yang tadi Bu Sari tentang puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Sia-sia, ketika soalnya dituliskan dengan siapa pengarang dari puisi tersebut. Nah, itu bisa menjadi soalnya itu turunnya jadi level berapa, bisa saja C1 yang hanya mengingat atau C2-nya saja. Tapi ketika soal itu diganti, kira-kira pesan apa yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, itu bisa mencapai ke level C4. Jadi, yang perlu diingat oleh kita sebagai guru adalah bukan stimulus yang panjang, Bapak Ibu. Mau kita buat soalnya itu panjang kali lebar seperti koran yang kalau anak-anak bilang, Ibu soalnya panjang banget udah kayak baca koran seperti itu. Jadi bukan dilihat dari stimulusnya saja, tapi kita fokuskan kepada KKO atau kata kerja operasional yang mulai dari level C4, C5 atau C6-nya seperti itu, Bapak Hidayat dan Pak Wendy. Siap. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin Siap. menambahkan? Ada teman-teman kelompok 7 yang mau menambahkan? Atau teman-teman kelompok lain?
Oke, kalau tidak ada yang mau menambahkan, mungkin saya tambahkan sedikit. Betul tadi kata Bu Laila Tuzakia. Akhirnya saya panjang tuh, Bu. Ya, Bu Lailatul Zakia mengatakan bahwa eh, kita jangan terkecoh dengan soal stimulus. Stimulus yang panjang belum tentu dia menghasilkan KKO yang sesuai atau yang berlevel HOTS. Bahkan banyak juga yang mengecoh seperti tadi ya. Kita lihat dulu KKO-nya apa, jenis pokok soalnya bagaimana, apakah benar-benar yang sesuai dengan yang kita inginkan yaitu level C4 sampai C6. Dan satu lagi yang tadi dibahas oleh Bu Sari adalah masalah prinsip dari pilihan ganda itu sendiri yang sudah dibahas oleh teman saya Intan. Eh, ada kaidah konstruksi, kaidah bahasa, dan kaidah materi. Kita butuh jam terbang pada dasarnya Bapak Ibu. Biasakan melatih diri untuk melihat apakah daya. Boleh sih soal kita ambil dari yang lain, tapi tugas kita yang paling utuh adalah apakah ini soal cocok untuk kita terapkan ke anak-anak kita sesuai dengan KKO yang kita mau. Kalaupun misalnya kurang cocok, berarti perlu revisi dari kita. Nah, itulah tugas kita sebagai guru yang tidak akan pernah digantikan oleh AI sehebat apapun. Seperti itu, kurang lebih ya, Pak Hidayat, Pak Wendy, apakah ada tambahan atau ada sesuatu yang mau ditanggapi lagi? Cekap Bu, nuhun. Makasih. Oh yes, terima kasih juga Pak Hidayat. Mangga Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kembali? Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Oke, ada dari kolom chat yaitu Ibu Linda. Sebentar, saya scroll dulu. Oke, pertanyaan dari Bu Linda adalah, dalam penyusunan distraktor atau daya pengecoh, pada soal pilihan ganda, sering ditemukan butir soal yang secara statistik memiliki daya pembeda yang rendah, meskipun tingkat kesukarannya sudah ideal. Bagaimana Bapak Ibu menganalisis kemungkinan penyebab fenomena ini dan apa atau bagaimana aspek konstruksi distraktornya agar yang paling sering menjadi sumber masalahnya? Oh, berarti ketika tadi kita bahas tentang stimulus dan KKO-nya, sekarang kita bahas tentang daya pengecoh. Bagaimana Bapak Ibu kelompok 7 kita mengatasi daya pengecoh yang tanda kutip kadang mengecoh kita juga gitu. Seperti tadi kita juga dikecoh kan oleh si pengecoh ini, oleh opsi ini. Siapa dari teman-teman kelompok 7 yang ingin menjawab? Saya pengecohnya mau jawab. Oke, siap Bu Sari. Sang pengecoh ingin menjawab. Oke, silakan Bu Triwindusari, dipersilakan. Ini jawabannya sebenarnya balik lagi ke tadi ya, kaidah penulisan soal, butir soal tadi. Ada konstruksi kan? Lagi-lagi ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam konstruksi pilihan jawaban itu ada syaratnya. Tadi harus panjangnya sama, harus homogen, harus logis. Nah itu yang seringkali kita nggak sadar. Bahkan tuh saya pernah tuh ikut pelatihan ya, soalnya tuh opsinya lemah semua, nggak bagus soalnya pilihan jawabannya nggak logis dan benar-benar tadi nggak homogen. Nah itu yang menjadi kelemahan. Padahal mah butir soalnya, pokok soalnya, indikatornya, apalagi tuh stimulusnya udah bagus, tapi giliran di pilihan jawabannya itu tidak bagus karena ya tadi tidak sesuai dengan kaidah penulisan pilihan jawaban. Saya kira begitu ya. Jadi kuncinya harus homogen, panjangnya sama, terus nggak ada clue kayak tadi tuh, terus harus logis. Itu aja sih, Bu Listi, Bu Linda. Siap. Oke, berarti Oke, siap. secara tidak langsung Bu Linda, yang paling jadi tanda kutip biang kerok pengecoh ini adalah di bagian konstruksi ya Bu ya. Kalau di bagian materi mungkin kita sebagai guru bahasa paham dengan materi apa yang kita sampaikan, apalagi bagian bahasa. Untungnya kita sebagai guru bahasa kita sudah punya bekal ilmu itu. Nah, mungkin kita akan lebih banyak perhatian di bagian konstruksi tadi, Bu. Kurang lebih. Begitu Bu Linda ya. Oke, siap. Ada tanggapan lagi, Bu? Siap, Ibu. Dari kelompok 7 penjelasannya sangat mencerahkan ya. Jadi mengecoh itu jangan asal mengecoh ya. Siap. Oke. Lanjutkan. Jangan main-main dengan guru bahasa. Oke. Ya, lanjut Bapak Ibu lainnya. Silahkan, kita masih ada waktu 10 menitan lagi.
Ada yang ingin bertanya boleh. atau Bapak ingin memberikan tanggapan, penguatan? Kami butuh dikuatkan, Pak. Sudah kuat. Ya, baik Ya, Bapak Ibu oke. semuanya, Silakan luar Pak biasa. Masrin. Saya pikir seharusnya tidak ada yang perlu saya tambahkan ya, karena saya pikir ini adalah praktiknya. Tadi saya pikir kelompoknya Bu Listi luar biasa, contoh-contoh konkretnya ya, yang sebenarnya kita udah bahas dari awal ya. Dari pertemuan awal sampai tadi masih menyinggung soal validasi reliabilitas gitu ya. Sampai kemarin membahas tentang bagaimana merancang alat tes dan diperkuat hari ini praktek benar-benarnya di sekolah gitu ya, yang tadi dicontohkan ya, saya pikir sudah sangat lengkap. Hanya saja saya ingin menambahkan sedikit gitu ya, dari apa namanya yang disampaikan Bu, apa tadi lupa saya. Bu Yang mana Pengeco, Pak tentang apa, Pak? Bu Pengeco, Bu Pengeco, Oh, pengeco. Bu Pengeco, Bu Pengeco. Ibu pengeco Bu Sari, Pak, Putri. Bu Sari, lupa saya udah ketutup ini apa. Itu sudah bagus, itu praktiknya ya. Namun, misalnya tadi ada contoh soal yang berkaitan dengan mengukur kemampuan analisis tadi ya, Iya, Pak. analisis. Nah, untuk kemampuan analisis itu mestinya lagi gitu ya, kan indikator seorang mampu menganalisis apa saja. Gitu. Ya itu yang mungkin perlu saya tambah lebih spesifik lagi gitu ya. Itu sudah benar. Apa cara mengevaluasi bahwa ternyata tes pilihan ganda dari awal saya sudah katakan tes pilihan ganda itu bisa untuk mengukur sampai level yang tinggi gitu ya, bukan hanya level rendah. Tapi itu sekali lagi kuncinya ada pada kemampuan guru untuk merancang alat tes, kan itu tidak mudah. Dan sekali lagi juga dilihat dari aspek kesulitan, pilihan ganda lah yang paling sulit dari semua alat tes. Gitu. Namun pada endingnya yang paling gampang untuk dinilai adalah pilihan ganda. Tapi merancang alat tesnya adalah pilihan ganda lah yang paling berat gitu. Karena itu kemampuan menganalisisnya termasuk tadi kemampuan dalam bagaimana membuat pertanyaan, bagaimana kita memastikan bahwa setiap pertanyaan itu mengukur aspek yang harusnya diukur sampai pada daya pengecohnya tadi, nggak gampang itu untuk menyusun itu. Jadi benar kata Bulis, jangan sampai cara pandang kita gampang. Ternyata kalau kita memahami teorinya, memahami bagaimana yang seharusnya menyusun alat tes yang berkualitas seperti yang sudah dijelaskan secara detail dalam kelompok ini, saya pikir disitulah baru kita pahami. Nah, maksud saya tadi misalnya kita ingin mengukur tentang kemampuan analisis tadi kan. Nah, itu mestinya ini ada indikator-indikatornya. Seseorang dikatakan mampu menganalisis itu ukurannya apa? Nah, ini itu mungkin yang kurang dari, tapi sudah ada sih soalnya. Tapi di contoh menganalisis puisi tadi itu tidak secara spesifik memberikan ini mengukur apa sih gitu. Dari pertanyaan itu, katakan situ satu pertanyaan. Nah, kalau kita lihat teorinya misalnya, seseorang mampu menganalisis setidaknya ada 4 gitu, ada 4 indikatornya. Satu misalnya dia mampu menguraikan kembali gitu ya. Kemudian yang kedua dia mampu misalnya mengenali tanda-tanda tertentu gitu ya. Kemudian yang ketiga dia mampu memahami hubungan dan keempat misalnya dia mampu memahami atau mengetahui fungsinya apa gitu. Jadi setidaknya misalnya kayak gitu indikator seseorang mampu menganalisis. Nah, pertanyaan yang dibuat tadi, soal yang tadi misalnya tentang analisis itu mengukur tentang apa? Apakah menguraikan atau kemampuan mengenali atau kemampuan memahami atau kemampuan mengetahui fungsi gitu. Itu harus lebih spesifik lagi begitu ya, bukan nggak umum gitu ya. Makanya di analisis indikator butir soal itu kan dari tujuan ke kisi-kisi ke indikator. Indikator itu misal itu untuk memastikan secara spesifik setiap kemampuan analisis. Misalnya kalau kita mengacu indikator yang saya katakan ada 4 tadi, berarti setidaknya ada 4 pertanyaan untuk melihat kemampuan analisis siswa tentang puisi. Jadi tidak hanya satu gitu. Makanya kalau pertanyaan tadi misalnya soal tadi mengukur tentang analisis apa? Indikator untuk melihat analisis aspek apa gitu. Struktur batin puisi. Nah, maksudnya ya struktur batin itu mengukur kemampuan memahami menguraikan komponennya atau kemampuan mengenali tanda-tanda misalnya kan, atau kemampuan memahami hubungan atau kemampuan mengetahui fungsinya. Nah, itu harus jelas juga. Hubungan. Nah, itu baru. Makanya itu baru Putri. Berarti soal ini untuk melihat memahami hubungannya. Nah, itu baru. Kemudian berarti ada 3 lagi soal nih.
kalau untuk mengukur Oh. keseluruhan aspek analisis tadi gitu. Dan bisa Tunggu lebih Pak. banyak juga. Ya. Maksudnya itu harus dibunyikan di dalam soal atau bagaimana maksudnya? Enggak harusnya. Di Kan analisis nanti kita, kalau Bu. misalnya Bapak Ibu dalam membuat soal kan ada tabel kerja namanya. Tabel Iya. kerja itu kan lihat kan yang seperti yang sudah disampaikan Bu Tri juga sampai pada level penskoran. Soal pertama misalnya walaupun semua sama-sama mengukur tentang indikator kemampuan analisis, ya katakanlah berdasarkan indikator ada 3 soal. Masing-masing soal belum tentu sama. Karena di setiap level indikator itu ada levelnya, level kesulitannya. Iya. Misalnya kemampuan ini, soal ini misalnya hanya ambil 10%. Soal yang kedua misalnya ngambil 30% gitu ya. Itu disesuaikan. Sehingga jelas setiap indikator itu ada level kemampuan. Sampai sedetail itulah gitu maksud saya gitu ya. Jadi Kartu soal misalnya ya Pak. Kayaknya bisa ditaruhnya di kartu soal kalau zaman dulu tuh ada ada tabel kerja istilah lah kartu bahasanya. soal. Nah, kalau Jadi analisisnya begitu. betul. Jadi kalau kita bayangkan tabel nih. Tabel kita untuk mengukur tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dari untuk misalnya keterampilan berbicara misalnya. Dari ini materinya apa, kemudian indikator-indikatornya apa, metodenya apa gitu ya, sampai medianya apa, kemudian alat tesnya apa, misalnya pilihan ganda, indikator-indikator soalnya apa saja. Misalnya dipakai misalnya ada 10 soal gitu ya. Dari 10 soal itu ada berapa indikator, misalnya ada berapa indikator, berarti ada 10 indikator, berarti ada 10 soal. Dari 10 soal itu ada skorannya gitu ya, persentase-persentasenya. Sedetail itulah maksud saya. Misalnya kayak tadi pertanyaan contoh soal tadi yang dibuat Bu Tri misalnya, ini mengukur indikator kemampuan analisis aspek yang mana gitu. Sampai pada level itu maksud saya. Nah, itu memang disitulah mulai kita kesulitan gitu ya dalam menganalisis atau merancang alat tes. Apalagi Waktunya lebih detail. lama, Pak. Satu soal aja harus dalam kita Betul, melihatnya kalau di kartu soal itu. betul. Itu makanya nggak mudah kalau kita mengikuti kaidah ya, menyusun benar, alat ya. tes yang benar, yang berkualitas. Kalau selama ini nggak begitu, ambil di internet ya udah ganti nama sekolah ya ganti udah jadi lah kayak gitu. Jadi Nggak segampang itu. Sekarang udah sangat-sangat jelas, sangat terukur, ada standar proses, standar isi dan standar hasilnya sangat jelas. Nah, berkaitan dengan ini kan standar prosesnya kan. Standar prosesnya ada, Bapak Ibu harus menentukan ini sampai membuat soal, kemudian harus setelah buat soal kemudian harus uji validasinya, uji ahlinya kan. Kalau uji ahli tadi yang sudah dicontohkan ya, kalau mungkin ke level sekolah ya, uji ahlinya mungkin teman sejawat. Nah, setelah dapat koreksi masukan teman sejawat, kalau ada ahlinya pasti dikoreksi semua dari aspek kebahasaan dan sebagainya. Itu kan ada 3 aspek yang konstruksi, isi dan secara tekniknya itu. Nah, barulah kita uji cobakan ke siswanya. Setelah diuji coba ke siswa, barulah alat tes itu bisa kita pakai gitu ya. Jadi tidak hanya kalau di sekolah biasanya itu soal disuruh buat soal, kemudian disuruh koreksi teman-teman dikasih. Nanti validasinya oleh kepala sekolah, oh soal ini yang dipakai, soal ini yang nggak boleh dipakai. Itu salah itu. Kakak gitu mestinya. Yang menentukan valid tidak valid itu bukan kepala sekolah, justru Bapak Ibu sendiri gitu. Karena hasil uji lapangannya gitu. Itu mungkin tambahan saya pikir luar biasa untuk pembahasan kita hari ini sifatnya kontekstual, prakteknya mungkin ya itu tambahan dari saya adalah setiap level kognitif itu juga akan ada indikator-indikatornya. Setiap indikator itu makanya kita pastikan pentingnya menyusun indikator untuk memastikan bahwa tidak ada satupun indikator yang sudah disusun sedemikian rupa yang tidak ada soalnya. Berarti soal kita memastikan membuat sesuai dengan indikatornya secara jelas. Berarti misalnya kita ingin mengukur ada 4 level kan. Berarti masing-masing 4 misalnya ada 4 indikatornya. Berarti 4 kali 4 yang kita harus buat soal. Itu maksud. Iya, oke. Itu mungkin Bu Lis, Bu Tri, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Pak. Izin boleh narik kesimpulan dulu Pak? Boleh silakan. Ya, dan saya tutup juga sekalian. Bu Intan, punten. Iya, ya Bapak Ibu, jadi sungguh menarik ya. Ternyata soal pilihan ganda ini tampaknya praktis, kita tinggal ngasih prompt ke AI, apalagi dengan segala kemudahan saat ini ya. Tapi ternyata proses kita untuk menyeleksinya itu panjang. Kalau dulu saya bilang ada istilah kartu soal, mungkin nggak tahu deh ya, sampai sekarang masih dipakai atau tidak. Kalau saya pribadi malah udah jarang karena tadi satu soal saja kita harus menganalisis sampai sebegitu dalamnya. Nah, untuk simpulannya, tes objektif pilihan ganda lagi tadi ya tidak boleh dipandang sebagai instrumen kaku dan terbatas pada pengukuran hafalan semata. Melalui perencanaan stimulus yang matang,
ketajaman rumusan pokok soal, serta perancangan pengecoh yang logis. Bentuk tes ini terbukti mampu menjadi alat ukur yang valid, reliable, praktis, serta objektif dalam memotret kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik pada tingkat yang paling kompleks. Jadi PG tidak hanya level C1, C2, C3, melainkan bisa C4, C5, bahkan C6. Luar biasa. Tergantung bagaimana kita mengolahnya. Selanjutnya, Bu Intan. Intinya kan berarti ya, intinya kan yang Jangan jadi terkecoh. masalah kemampuan gurunya Sip, gitu. kita, betul. Kemampuan kita mengolah. Jadi bukan Ini soalnya yang terbatas, tapi kemampuan kita yang mengolahnya yang terbatas. siap, Kira-kira siap begitu. Pak, siap. Mungkin kita harus mengasah lagi kemampuan kita nyuruh AI gimana. Oh enggak. Nah, betul. Ini saya Iya tambahkan kan? Bapak Ibu benar. Saya tambahkan sedikit. Sebenarnya sekarang udah ada AI. Jadi nggak begitu susah lah gitu ya. Tinggal mengikuti. Nanti setelah dibuat dalam bentuk AI, misalnya Bapak Ibu tinggal ya bagaimana menganalisis saja ini sudah cocok atau tidak gitu. Dengan pemahaman Bapak Ibu hari ini hasil diskusi kita gitu ya. Baik. Siap. Seperti itu Pak. Nah ini ada pesan dari Benjamin Bloom. Sebagaimana kita ketahui beliau Bapak C kognitif ya, level Bapak C. kognitif. Bapak C. Bapak level kognitif ya, yang kita pelajari dari zaman mahasiswa S1. Beliau berpesan, pendidikan harus semakin memperhatikan perkembangan penuh seluruh anak dan remaja dan menjadi tanggung jawab sekolah untuk mencari kondisi belajar yang memungkinkan setiap individu mencapai tingkat belajar tertinggi yang mungkin. Dan evaluasi tidak selalu menjadi langkah terakhir dalam berpikir atau memecahkan masalah. Sangat mungkin proses evaluasi dalam beberapa kasus justru menjadi awal dari perolehan pengetahuan baru. Jadi inilah fungsi evaluasi Bapak Ibu, bukan cuma jadi tujuan akhir, bahkan dari hasil evaluasi bisa kita kembangkan untuk ke proses pembelajaran berikutnya. Ya. Halo. Oke, next Sedan ke Bekasi. Cakep. Siap. Sekian, terima kasih. Saya Listiani Tulan Kurniasi undur diri. Dan kelompok 7 juga undur diri. Terima kasih Pak Masrin dan Baik teman-teman. Bapak Ibu semuanya, saya juga izin untuk Terima kasih, undur Pak. diri ya. Hari ini ada yang menarik itu, Ibu Pengeco dan Bapak C gitu ya. Bapak C. Baik. Terima kasih ya. Oke, Saya terima izin kasih, untuk Pak. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Bapak. Oke, teman-teman langsung ke linguistik ya. Bismillah. Kita menghadapi Sekarang wajib yang perlu dihadapi. Banyak zikir ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Balistik.